Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maewa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K Guru yang kita fokuskan nantinya di tahap kedua, yang mana judul video admin di sini adalah tes tahap kedua semakin dekat ya. Kenapa admin katakan tes tahap kedua semakin dekat? Karena jadwalnya sudah rilis tadi malam teman-teman ya. Maka judulnya di sini tes tahap 2 semakin dekat. Final 4 keuntungan tahap 2 P3K Guru yang harus dimaksimalkan guru honorer. Seperti apa kira-kira 4 keuntungannya? Kita langsung saja ke videonya. Nah, di sini teman-teman ya, di sini ada kesalahan sedikit. Tadinya 4 keuntungan, tetapi di sini yang tertulis adalah apa namanya? 3 keuntungan, tapi yang benar di sini adalah 4 keuntungan ya. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa sebenarnya ada 4 keuntungan tahap kedua P3K Guru yang harus dimaksimalkan guru honorer ya. Jadi di sini tersirat sekali teman-teman ya, apa yang admin sampaikan itu adalah 4 keuntungan, sebagaimana ini keuntungan yang sebaiknya teman-teman guru honorer maksimalkan agar bisa teman-teman merebut minimal 1 jatah untuk menjadi guru ASN P3K seperti itu ya. Nah, di sini yang pertama itu adalah di tahap kedua nantinya ini, keuntungan pertama yang mesti dimaksimalkan oleh teman-teman guru honorer adalah eh, tidak ada prioritas guru sekolah induk. Nah, di sini tidak ada prioritas guru sekolah induk. Ini memungkinkan guru honorer mendapatkan formasi dan peluang yang lolos yang jauh lebih besar. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kenapa bisa demikian? Karena dengan adanya penghilangan status sebagai prioritas guru sekolah induk, itu bisa membuat banyak teman-teman guru honorer yang di tahap 1 kemarin itu tidak lulus gara-gara tidak memiliki formasi, itu berpeluang besar lolos di tahap kedua nantinya, karena teman-teman bisa bebas memilih sekolah atau formasi yang sesuai dengan linearitas ijazah dan sertifikat pendidik teman-teman, sehingga kesempatan teman-teman untuk mendapatkan formasi itu sangat besar karena tidak ada lagi sistem kunci mengunci formasi, tidak ada lagi sistem afirmasi sekolah induk teman-teman ya. Di sini betul-betul yang dilihat adalah perolehan nilai. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu yang dilihat adalah perolehan nilai. Jadi teman-teman mesti memaksimalkan kesempatan ini agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan nilai yang jauh lebih tinggi. Seperti itu ya. Jadi tidak ada lagi prioritas guru sekolah induk, memungkinkan guru honorer mendapatkan formasi dan peluang lolos yang jauh lebih besar. Seperti itu teman-teman ya. Nah, sebagaimana juga kita pahami bahwa bisa ikut dalam seleksi P3K itu adalah guru honorer negeri, kemudian guru honorer swasta dan lulusan PPG. Seperti itu teman-teman ya. Dan baik guru swasta maupun lulusan PPG itu bisa mendaftar di sekolah negeri ketika memiliki formasi sesuai dengan ijazah dan linearitas sertifikat pendidik. Seperti itu teman-teman. Ini aturan final dan ini adalah keuntungan yang harus teman-teman maksimalkan seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua adalah afirmasi dan penyesuaian nilai ambang batas P3K Guru tetap berlaku. Jadi teman-teman harus pahami bahwa khusus untuk afirmasi dan penyesuaian nilai ambang batas P3K Guru itu tetap berlaku. Dan ini adalah merupakan momen atau kesempatan atau keringanan sebenarnya yang diberikan oleh Kemendikbudristek, Kemenpan RB kepada teman-teman guru honorer. Bayangkan ya. Nah, untuk nilai ambang batas saja itu ada 3. Yang pertama itu adalah P1, kemudian yang kedua adalah P2, dan yang ketiga adalah P3. Dan menurut aturan, ketiga nilai ambang batas ini berlaku satu sama lain teman-teman ya. Nah, anggaplah misalkan dalam satu sekolah ya, dalam satu sekolah teman-teman itu mendaftar di sekolah di tahap kedua, ternyata nilai teman-teman itu tidak masuk passing grade. Tetapi ketika kita perhatikan nilai ambang batas itu, nilai teman-teman tidak masuk di passing grade berdasarkan
Kepmenpan RB nomor 1127. Tetapi nilai teman-teman itu masuk ke P3 atau sudah sesuai dengan penyesuaian nilai ambang batas, yaitu Kepmenpan RB nomor 1169. Jadi secara otomatis teman-teman itu tetap dianggap lolos passing grade dan berpeluang untuk mengisi formasi P3K guru di tahun 2021, khususnya tentunya di tahap yang kedua teman-teman ya. Jadi ada dua, teman-teman harus pahami bahwa ada dua Kepmenpan RB yang mengatur tentang passing grade. Yang pertama yang nomor 1127, kemudian nomor 1169 plus Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, teman-teman harus pahami bahwa ketiga peraturan tersebut, dua Kepmenpan RB dan satu Permenpan RB, itu memberikan keringanan yang luar biasa kepada teman-teman guru honorer, terutama yang Kepmenpan RB nomor 1169. Itu mesti dimaksimalkan oleh teman-teman guru honorer sekalian ya. Nah, itu harus dimaksimalkan oleh teman-teman guru honorer sekalian. Bagaimana teman-teman bisa mencapai Kepmenpan RB 1127 atau teman-teman bisa mencapai yang 1169? Itu tidak jadi masalah. Yang jelasnya teman-teman berusaha untuk melewati nilai ambang batas atau mencapai minimal nilai ambang batas. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita perhatikan teman-teman ya. Ini ada contoh nilai ambang batas. Nah, kalau teman-teman yang ini yang admin lingkari yang warna merah, kalau teman-teman masuk di nilai ambang batas kategori 1, berarti teman-teman itu masuk ke dalam kategori Kepmenpan RB nomor 1127. Ini yang paling diprioritaskan. Nah, misalkan nantinya masih ada formasi, masih ada kebutuhan guru, dan sudah tidak ada lagi nilai ambang batas kategori 1 yang bisa memenuhi, maka yang diambil adalah kategori 2 dan kategori 3. Ini berturut-turut ketiga-tiganya teman-teman. Tapi kalau berkaitan dengan istilahnya lolos passing grade, ketika teman-teman masuk di kategori 1 atau kategori 2 atau kategori 3, itu sama halnya teman-teman lolos passing grade. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian nilai ambang batas kedua ini itu sudah ada penyesuaian sesuai dengan Kepmenpan RB nomor 1169. Ini sudah ada penyesuaian. Jadi ini khusus untuk kategori terkhusus untuk guru honorer berusia 50 tahun ke atas teman-teman ya. Itu passing grade-nya itu diturunkan sampai 0 untuk kompetensi teknis ya. Kompetensi teknisnya itu dinolkan. Kemudian wawancara dengan manajerialnya itu juga diturunkan. Sedangkan untuk kategori 3 ini diturunkan juga teman-teman ya. Ini berlaku untuk semua kategori, baik itu usia 50 tahun, kemudian guru honor berusia 35 tahun ke atas, atau berusia 35 tahun ke bawah. Ini diberlaku semua teman-teman ya, berlaku. Dan ada penambahan afirmasi di sini sebesar 10%, tetapi itu diwujudkan ke dalam penurunan passing grade seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian, ketiga passing grade tahap 1 bisa dipergunakan di tahap kedua jika mendaftar formasi dengan satu pendidikan di tahap yang sama dengan yang di tahap pertama ya. Jadi begini maksudnya di sini. Untuk passing grade itu, misalkan teman-teman lolos passing grade di tahap 1, itu teman-teman melamar di SD, kemudian PG. Ya, teman-teman lolos di PG. Kemudian di tahap kedua nantinya, teman-teman melamar di SMP. Maka passing grade yang ada di tahap 1 itu hangus atau tidak bisa dipergunakan. Tetapi jika di tahap 2 teman-teman juga melamar di SD, maka secara otomatis passing grade di tahap pertama itu akan tetap bisa digunakan ketika nilai teman-teman di tahap kedua itu jauh lebih rendah. Jadi ini adalah momentum atau kesempatan atau keuntungan di tahap kedua nantinya yang dimiliki oleh teman-teman guru honorer. Passing grade tahap 1 bisa dipergunakan di tahap kedua jika mendaftar formasi sama dengan yang di tahap yang pertama. Seperti itu ya. Oke, ini harus teman-teman maksimalkan. Nah, di sini yang keempat, jadwal sudah rilis, guru honorer punya waktu yang jelas untuk mempersiapkan diri. Nah, ini yang tadi malam ya, ini memang sudah rilis teman-teman ya. Jadwal untuk pelaksanaan seleksi tahap kedua ini sudah rilis dan langsung diposting di portal guru PPPK kemdikbud.go.id ya. Jadi jadwal yang sudah rilis, jadi teman-teman guru honorer punya waktu yang jelas untuk mempersiapkan diri ya. Jadi teman-teman harus bisa memaksimalkan teman-teman ya. Oke.
Nah, di sini teman-teman harus bisa memahami bahwa di sini ini adalah merupakan jadwal yang tadi malam keluar pengumuman ya, tentang penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi guru ASN P3K tahun 2021, yang mana untuk pemilihan formasinya tanggal 15 sampai dengan 19 November. Kemudian untuk pelaksanaan tesnya itu teman-teman ya, tanggal 6 sampai dengan 10 Desember 2021. Silakan teman-teman perhatikan tentang penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi 2 guru P3K tahun 2021. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.